Ada Bang Mortoyo Borgatus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di project kolaborasi pertama antara Diska sama Cabul. Project paling ajaib. Interview brand sendiri, brand. Catatan Cabul. Ada Kanas, Ada Buluk di sini. dan juga ada Albert. Wedding Room. Ini boleh dibilang band dari tahun 2000 terakhir ini, jadi 20 tahun yang lalu terakhir di interview, brand. Jadi mau Arab maklum kalau misalkan ada kenorangan dan juga kecanggungan. Ada yang dari daerah katanya ini soalnya. Anjir. Nih ngumpulin kayak begini nih susahnya, busetnya kayak tanggal segini hari ini tanggal begini, ada. Sama ada gila ya. Tapi alhamdulillah akhirnya kekumpul semua di sini, formasi komplit, formasi awal. Kalau tahun anak 90-an pasti muka-muka ini pada apa lah ya. Ada yang berubah juga soalnya. Iya, yang sering main Ini nggak berubah. pertama, yang sering main di Sabang, Abjay, nah, yang tengah-tengah. Awan ada itu toketnya segede nasi. Nasi pohon kacang. Tapi kita kenalin dulu satu-satu deh, mulai dari sebelah gua dulu nih. Coba, sokap nih. Nama. Wah, drummer. Ini ada Chandra, drummernya. Ini abung gila nih. Tanya Sebelahnya sekarang, Bo. Udah. Gue Ibo, basis gue. Bas betul kedong. Deh, betul. Udah mengawe. Gua Ivano main gitar juga. Kadang-kadang. Hello. Gue Juan, main gitar juga. Oh, sedap. Udah Bukan, main gitar juga. Ah, bingung kan lu gitarisnya ada 3? Nah, nanti kita ceritakan. Nah, jadi siapa yang nyertain nih? Lu. Hostnya dong. Hah? Host lah. Sebelum cerita gitar ada 3. Nah. Gua adalah personel terakhir yang tampil di yang masuk ke Wedding Room. Terus ada dringin dulu tuh. Iya, oke. Ada enak ngomongnya. Gila, ini begini dong. Alright. Gue nggak pakai baju gue basah deh. Biasa lu nyanyi Panas apa Bisa gimana? siapa? Apa aja di sini deh. Punya kita, Tapi punya panas kita. aja. Bukan karena kamera kan? Ya udah. Sponsor bay sih kayaknya. Gerak-gerak ini. Salah aja lo Pak memang. Gerak-gerak ini memangnya minumnya dingin tuh. Balik lagi ke fokus. Balik lagi ke awal. Jadi gue ini personel yang paling terakhir Samu, yang paling terakhir masuk di Wedding Room ke gua. Yang pertama datang adalah Eka, Icen, Ibob, Vano, dan Albert. Latihan di studio gua. Sempet gue cerita mereka masih manggil gua Mas pada saat itu. Nama kayak Mas. Asli, kayak Mas. Om. Gua kira dia di ini tukang sapu itu. Seneng banget kalau celaka itu. Om bujang keluar ya kan ya anjir. Gua ingat di pertama datang Eka pakai kaos Fugasi. Icen pakai kaos NWA. Gua apa? Dia yang kaos paling kagak enak lihat. Baju Sunan Giri ada di. Ayo Sunan Giri. Pokoknya mereka berlima dulu nih awalnya. 1 2 3 4 5 yang akhirnya latihan di studio gue. Jadi bisa. Ya sempat diceritain di discuss episode gue sama Eka. Yang akhirnya terciptalah si Waiting Room formasi awalnya 1 2 3 4 5. Gue masuk setelah mereka panggung pertama. Iya. Nah, Tapi MJKB. kalau ini waktu itu namanya belum waiting room. Namanya masih tam-tam jam. Tam-tam. Iya, Bu. Udah tam-tam jam. Bukan, Itu kita Oh, doang. Wedding Room. Ini makanya Nonek. kalinya nih dulu. Banyak banget. Yang kontingen paling gede kan yang paling banyak sini lu bertiga dari SMA 27. Iya. Lu Kata siapa? Ini jis dia. Lu kan Lu jangan lupa lah. Jis dia. Lu ketemu di Oke. Ketemu jis anjing jis. Gua maksudnya kan lu bertiga dulu kan Ya, ada 7 high school. 3 high school. Bukan gini. Ini belum pernah diceritakan di media mana. Nah, maksud gua original dulu. Oke. Awalnya itu sebenarnya gua dulu ngeband sama dia nih. Bawain kita anak metal ya, Ben. Metallica kita dulu bawain sama almarhum Morganus bandnya almarhum Yopi beda namanya.
Nah, gue dulu ngeband sama dia. Gitar Mason petir-petir ya. Terus, ini. oh iya, Terus ngeband sama Abed, ada konflik interest lah ya. Di antara dia umpet banget gue dulu sama dia. Gue diemin, akhirnya dia bujuk-bujuk kita, terjadilah tragedi Inner Circle. Yo, terus ceritain jadi kita kesana nih. Oke, terus akhirnya karena ada konflik interest, si Abed buat Utero ya kalau nggak salah bandnya. Iya, Utero. Akhirnya gua sama Ibob ngeband. Nama bandnya waktu itu masih belum ada. Nah kita mau cari vokalis. Waktu itu formasinya adalah gua gitar, Ibob bass, terus Ipin ya. Arifin ya. Gua itu belum tentu kali. Utero tuh udah bertiga ya? Bertiga. Siapa aja? Dia, Yudi sama Andi ya. Iya betul. Andi. Amal Bani. Amal Bani ya. Enggak, kalau ya. Pertama juga gua ketemu dia waktu pensi acara SMA Jakarta Pusat tuh SMA 30. Ingat gak lu? Iya, kita ketemu. Dulu gua kenalin temen gua Ibob. Kenal. Teo dikenalin. Asli. Enggak, ternyata dia wawasan ininya bandnya bagus juga. Gua tanya lu tau ini tau, gua tahu. Akhirnya gua ajak, Kan kita ngeband juga. Nah, waktu itu juga dia kan kebetulan aktif juga nih. Dia gua ajakin, dia udah punya band waktu itu kan ya. Cuman mau juga lo BTR ya. Iya, betul. Mau juga ya. Akhirnya kita latihan di Octave tuh, ya kan? Octave ya. Ini udah waiting room nih berarti ya? Belum. Waiting room itu pas jadi kita di Margonda. Bukan nama Abed, waktu sama waiting room. Dia Utero, kita sama Ipin bro. Ya itu emang awal-awal Bob. Awal. Kalau misalnya Ipin paling 2 kali latihan tuh. tempat kita historisnya menurut gua pertemuan semuanya itu di studio di Kalimantan namanya Octave. Punyanya Irfan. Angkatan gue itu studio pertemuan kita di mana Abed latihan mau Utero, lo juga suka latihan di situ, siapa nggak tahu. Betul. Gue mana anak 68. Iya benar. Lu sekolahnya nggak situ? Gue yang ini. Yang sampai sekarang gue bingung ya. Lu kenal Icen di mana tuh? Sekarang gue nggak tahu. Gue ceritain. Jadi ceritain gue dong. Bro, tadi apa? Inhale, exhale. Oke, sip. Dia mau ngomong juga, Oke, bisa. Salaman dulu dong, salaman. Oke. Nih gue kak nih. Kita ketemu di skin Panglon. Iya. Kan? Iya benar. Gua nggak percaya ikan lah. Preman nantinya mah. Jen lagi masih paling pak Jen. Enggak. Ini gua waktu ngomong sama Tabak lu, sama pistol air ya. Nah terus udah, gua tahu kenal sama Eka nih sama 08 ya. Kalau gua match dari tahun 92. Dia Pepeng. Sebelumnya sorry nih, ini logat tuh udah mulai berubah soalnya. Kita satu geng namanya Young Offender dulu. Ican di komunitas itu. Terus akhirnya pada latihan di 30 di Okta kan. Gue sama kali ya kalian gue nih. Jen. Lo sekarang lagi ngeband enggak? Enggak sih gue. Bukan yang ngajakin pertama itu tuh si Ipin, nelfon lo ngajakin ngeband sama gua sama Ibo. Oh, dari itu ya, Ipin ya? Gimana lo nih ya? Ipin juga sebenarnya. Ipin ngajakin gua tuh, dia oke bawain. Ayo kita lah, karena kan belum ada drummer waktu itu. Iya, drummer. Kan ada tragedi spion. Dulu kita ngedrumnya masih pakai si atap yang oktav. Iya. Oh, gua lupa gua. Iya, tadi waktu itu belum ada drummer, akhirnya gue main itu Ican aja kayak telepon lah si Ican. Iya. Hari pertama terus lu juga ikut ya, lu cerita gimana? Nah, gue sering ke rumah lo waktu itu kan lagi suka order ini inget gak? Iya, kita tukar CD ya. Oh itu nonton PAS inget tuh skate di rumah lo gitu pas lagi ngobrol-ngobrol rambut lo agak gondrong tuh kak oke. Iya. Dia masih ke rumah lagi nih. Lo masih banyak bercerita masalahnya. Terus dia buset kayak. Gue ingat gue beli CD dari Aryan Seringai gitu. Nah, terus gue cerita ke lo, terus dia bilang, wah emang tuh kalau anak-anak Bandung memang mantep-mantep gitu loh. Tapi gue kalau mau bikin band ini nih, gue pengen banget nih band gitu. Bawain Fugazi lo bilang gitu. Terus gue pas lagi demen juga Fugazi kan, habis lagi hunting CD gitu di Duta Suara gitu ya kan. Lu terus bilang, Sabang, yang Sabang itu ya, makanya Bobas. Lu siapa nih? Gue inget juga sama anak-anak apa yang bisa tadi ya, Bet ya?
Iya benar ya. Dia deket nih sama si siapa beta masih si Adi ya kan? Itu era kita kan? Iya. Nggak cuma akhirnya lu karena kita satu Dari dia lo. itu Kita suka nongkrong, kita suka gabung, akhirnya kita jadi band karena si Ipin kan lo tahu sendiri dia. Ya, teman gua tuh. Oke, sorry. Assalamualaikum. Gue ingetnya si Eka bilang itu. Cuma kalau mau ini mendingan pakai band baru band kalau itu soalnya band gue terlalu bawain Black Cross sama Project Iya. Lo band Black Cross kan SMA 8 nih. Itu pas 70s lu sama gua nih asli ya. Itu jangan sama suasana saya. Ya udah nih. Awal ngomong wow asli. Oh, biasa cerita nih kayak. Iya. Enak enak. Setelah 30 tahun lebih gue baru tahu sejarah wedding lu ketemunya, Bang. Cuma dia doang tadi di nol. Akhirnya gue tahu sebelum masuk ke studio gue, oh itu ceritanya. Iya, dari situ. Jadi studio Oktav dulu, Bu. Iya. Studio Oktav di Rawasari, rame. Sampai akhirnya formasi itu tuh kebentuk lah dari band gua sama dia nih, si Bob sama Ivan. Ican gua ajak, hampir gabung. Hari pertama gua latihan, kita latihan deh. Kita latihan. Tadi mau jawab cuma ngajari kan. Lalu ke sono dari mana? Belum tuh, pisangan dulu Bob, tapi ini pisangan dulu Bu. Tapi ini peristiwa ini nih, tai banget deh. Gue jarang kan dia latihan di atas. Ini tai banget. Gue naik mobil kan, bapak gue. Ada jeep merah. Gue lagi bawa kijang biasa kijang kotak. Kalau kuda mobilnya. Ya kijang kuda lah ya. Lewat begini nih. Pas spion gue kena, pecah oleh ininya, pas gue plang. Mobilnya yang jeep tuh berhenti doang, terus jalan lagi. Gue bilang tai banget nih orang. Oh iya. Itu dia. Gue nyampe Oktav, gue telepon, iya, ini latihan bawa di Oktav, bukan pindah ke Pisangan Kak, ya udah. Gue Pisangan, pas gue nyampe studionya, lah ini mobil jeep yang tadi. Itu mobil jeep merah, Bung ya. Berarti jodoh. Kalau di Kuningan tuh motor-motor situ mulu tuh. Dia udah Ada keluarga yang nonton. Belum kenal. Udah kenal cuma belum tahu mobilnya gitu. Itu hari pertama latihan. Nah akhirnya kita beberapa kali baru pindah ke tempat Bulu. Lu tahu studio lu dari mana? Ini Dari Agus. Oktav. Agus teman gue kita. Kita kan mau latihan malam, gue inget banget tuh jam habis maghrib nggak salah. Maghrib. Si kita baru pertama kali ketemu mau latihan sama Icen tuh. Kita betul. bilang itu kita cobain yuk di Oktav full. Tapi di terus kemarin ke Bulu. Kita berempat Dulu Agus juga belum kenal sama dia. Dia bilang tuh ada di kayu manis. Iya, dia bilang ya ada di kayu manis. Iya, keluar nih. Namanya bisa coba aja lo kesana. Makanya kita datengin kesana. Ketemu dengan Bulkas. Yang nanya, siapa dulu siapa lu kan? Apa? Terus ketemu sama Bulu, mas lu bilang. Iya. Lu kan? Yang mas ya. Gua kalau ada soalnya cuci. Baju udah soalnya cute dulu. Bikin aja penjaga operator. Tapi lu tetap ganteng lu tetap ganteng. Yoi. Cewek gue model waktu itu. Oh iya. Kalau sekarang mau cerita tentang Jangan. Soalnya ada 5 poin di bikin sekian tuh 5 poin. Oke boleh. Sensor lagi. Sensor. Kita tahu sudah Bulu dari Agus ya. Agus sudah baru. Persepsi impresi lu pas lihat itu gimana tuh? Awal pas naik set, anjir, oriental semua. Iya, demen banget nih dengan cerita ini. Kan yang Arab nih gue tuh. Set naik Eka. Dulu ibu rambutnya gondrong, kucai lagi. Iya, Tengah, soring. Kucai berminyak naik. Yang Arab dia doang nih naik, bagus. Ican juga dulu pengen ganteng loh ini. Bentuk-bentuk oriental Palembang kan. Oriental Palembang. Tapi gua pas pada naik, gua bingung, bajunya bahaya semua nih naik. Gua nggak salah pakai kaos shelter. Iya, gue pakai shelter. Iya. Nyaman itu ya. Bajunya shelter, Bugatti, NWA, dia doang yang pakai baju. Jadi apa? Osis pakai baju osis maksudnya. Apa lu bilangnya, Pak? Enggak tahu gua lupa. Gua ceritain gimana pertama kali gua ketemu cuma latihan pakai baju bunga-bunga, ntar gua ceritain. Pas akhirnya dia pernah latihan, gua dengerin
ruang operator kan. Itu di situ waktu itu ada almarhum Aceh Certik. Ada di situ. Ada almarhum Aceh Certik karena situ gua masih tergabung sama Aceh Certik kan gitu kan. Tiba-tiba bunyilah si bassnya si Fugazi yang waiting room dudung. Nah dari situ akhirnya anjing Ibu Fugazi nih, gua tonton dari ruang operator, Fugazi semua nih bawain kan. Soalnya berubah juga, teng. Kita udah Fugazi ya? Udah main Fugazi. Dia mau ngapain? Oke, latihan udah so akrab keren, bla. Yang ditulis panggung MC juga lo Mas? Iya, jadi gua tiba-tiba nawarin ke mereka nih. Gua suka ada event nih di Depok di Margo Cafe. Dan ini eventnya punyanya Mas Canda Kulak sih. Yang beda Canda Kulak lu. Manggung sama Eja. Ya, sama Canda Kulak Division. Bang Eja namanya sih. Lu manggung juga ya? Main. So Temple Pilots. Iya. Basisnya Nano ada di Midglow ya. Basisnya Nano ada di waiting room generasi berikut. Ya, generasi kedua. Nah, Nano bass, drummernya Doni Menye tuh ada. Doni Menye. Gua gitar, vokalis almarhum Reza. Basisnya? Nano. Oh, Nano ya. Oke, Pak gua. Terus akhirnya pas si Midglow kelar manggung, mereka main. Gua nonton tuh lagi lagu pertama masih lama. Gua cuma itu waiting room gua nyanyi ya. Lu masih nggak pakai nama waiting room tuh? Belum ada. Belum ada nama. Nama judul lagu. Yang nanya, Mas Dodi nanya, ini bandnya apa namanya? Ya. Pas kebetulan list pertama kita tuh judul lagunya tuh Waiting Room. Iya. Iya. Karena gua nggak tahu nama band lu. Iya. Itu lagu pertama kan? Iya. Lagu pertama. Orang ngomong ke gua, lu namanya waiting room aja, gua ngomong nggak tahu nama band apa. Lu gua nggak tahu. Nggak ada nama. Namanya si waiting room. Dari situ akhirnya ikut. Nah, gua diajak nih. Lu mau nggak jadi vokalis? Mau. Ayo dia. Panggung kedua, gue juga yang ngasih tuh di pasar baru diskotik yang Oh iya. Zoom. Gue juga yang bisa ngasih. Ada yang mau naik depan panggung nggak bisa terus. Itu yang kedua ya. Yang nonton model lu bawa model gua. yang nonton pacar semua nih pokoknya. Kalau yang nonton panggung kedua tuh di Zoom itu juga dapat dari geng-gengnya almarhum Maria, istrinya Mas Dodi. Iya makanya. Oh iya. Kalau itu yang punya poster dulu yang ngurus poster. Oh iya. Mas Dodi itu masuk besar tuh perannya. Awal kan dia mau ngasih di kafe tim kan. Itu jadwalnya dia kita sering main tuh. Apaan? Masuk di apa Mas? Itu maksudnya. Oh, Dia tuh masuk. Oh, dia apa Mas? Gua kayak ngomong sama orang telo. Dia apa Mas? udah ada bilang ya maksudnya dia perannya besar juga untuk wedding room. Gue kan waktu sering kita lakukan di tim kan. Iya. Nah itu maksudnya itu kita dari poin itu udah mulai iya semuanya Cerita tuh dari depan sampai ke belakang. Lu nongkrong begini. jadi kan yang ngomong dia Mas nih Mas Dodi kan sih kan iya makanya Udah tuh dari Zoom. Habis itu kita dapat panggung-panggung dari mulai My Place, Guna Dharma, Jayabaya, Harley Cafe yang masih tim, Mas Papang tuh gue terakhir ketemu pas 17 Agustus kemarin sama Pak Papang, pemilik Harley Cafe dan masih ingat sama gue lah, gue jadi lupa. Masih ingat tuh? Masih ingat. Lu ketemu di mana? Acara upacara ini, veteran TNI. Tahun kemarin sebelum pandemi 2019. Terus gimana kabarnya dia? Sehat-sehat? Pasti teh tua terus semua. Mas ingat aku nggak? Ngobrol. Dulu sering main loh di kafe saya. Emang Ali. Dia ingat duluan. Dia bilang, waiting room kan banyak. Kok tahu Om? Aku yang punya Harley Cafe Pondok Indah. Iya. Karena yang besar Koki main di situ. di Koki Ocean. Iya, Koki Ocean main di situ. Kita main di situ juga. Nah, terus akhirnya pas setelah kita manggung, ujung-ujungnya sampai inilah boleh dibilang niat buat bikin album. Iya. Niat buat bikin album. Tapi Karena kau masih ceritain festival alternatif itu juga sejarah. Oh iya. Sejarah. Bayar 200.000 kita. Soalnya bukan Kita bayar ya? Bayar. Bukan
bukan berandas doang kena lumpur dari JPL, kita juga udah pernah. Itu gue ingat tuh ada jadinya itu Mas Dodi kan Mas lagi kan. Itu yang jaga kan Abri bilang, "Mas, sampean ininya apa mentalnya baja katanya." Iya. Sambil-sambil itu pas hujan. Iya. Apa tuh kita enggak punya. Saat ke keluar lumpur semua ya. Gila. Itu bintang tamunya Kupen. Iya. Kupen. Netral Kupen. Kita peserta. Itu Stadion Menteng dulu. Ada ya. Stadion Menteng. Itu bayar 200.000, yang bikin si siapa tuh? Yang bekas manajer Tipex. Anak Golkar. Yang gondrong itu siapa? Ya Jaya Pak. Siapa ya? Gue lupa namanya. Sama Aji bekas manajer Tipex juga. Oke. Itu kan yang punya studio Cempaka Putih kan? Iya. Yang kita daftar di situ kan? Yang gondrong itu kan? Iya. Aduh, siapa namanya? Bukan Komeng Mortus, bukan. Komeng Mortus. Bukan. Masih namanya di Bigan. Iya, di Bigan. Ingat aja deh namanya. Bigan sih. Iya. Ingatannya saat Tapi yang seru dari kita tuh ya. Yang seru dari kita ya, maksudnya lu punya geng, lu punya geng, Icer punya geng, itu ngumpul semua kalau kita manggung ya, semuanya jadi nyatu dan kayak punya geng gede gitu kan, rame-rame. Dari situ kita mulai gerilya kan, manggung sono sini, itu juga ada ngalamin evolusi dari hardcore dulu, nggak hardcore sih sebenarnya, kita nggak gaji lah ya, nomor-nomornya paling shelter dikit. Dog di KJ kan. Nah, itu juga di Hale Cafe bersinggungan sama bandnya bapak yang satu ini. Lu dulu bawain apa, Ju? Black Rose. Iya, ada kan makin. Oh jadi rock and roll nih. Iya. sama Daya. Apa sih? Ya salah gunanya beda nih. Lupa nih. Pokoknya rock and roll gitu lah. Loadingnya lama. Rock and roll. Dong deng. Gitu. Kayak gitu rock and roll gitu Iya. lah. Sama vokal lu siapa? Vokalis lu botak. Iya. Iya. Gimana kita ketemu dia nih di Jadi band kita sering bersinggungan di Hale Cafe. Di Hale Cafe juga sering ada acara. Kita manggung bareng Getah dulu masih Getah. Jordi kan. Terus masih Cipta, band anak-anak jazz gitu kan. Jadinya rame-rame di situ ketemuan. Terus kita mulai evolusi ke ska tuh ya. Evolusi ke ska karena dulu kasih Operation Ivy. Operation Ivy yang main ketimbang di Boston. Ini di band yang racunin dia biasanya. Yang ngomongin dia berdua. Udah gini, gue tiba-tiba enak juga nih. Terus tiba-tiba wedding lu bikin lagu kayak operasi kayak ska gitu. Itu sih ruang tunggu awal-awal. Iya. Ruang tunggu awal masih lirik Inggris. Kita bawain dulu pertama kali di UNAS. Iya, Unas iya ya. Itu yang kita jalan ada yang jatuh tuh. Sensor lagi. Pisang kan itu. Apa sensor ini? Di UNAS ya. Habis itu juga akhirnya kita ngumpulin lagu-lagu akhirnya sampai rekaman. Ya, nah pas mau rekaman ironis. Kenapa ya? Doski mau cabut kan? Iya, betul. Oh iya. Malaysia dulu. Malaysia dulu. Amerika langsung ke Amerika. Pas balik gue bikin Gampo gitu kan. Di tengah lagi rekaman tuh. Iya. Dia lagi ngetek, lagi take rekaman. Lagi ngetek ya kita? Iya, lagi ngetek satu lagu kok nggak salah. Enggak, belum. ini Ini double. Bukan, dia berangkat dulu, kita tuh belum proses karena dia cabut, si Abed kenal sama Juan, gue kenal sama Juan. Gue ingat masalah itu harus waiting room sama nenek. Itu pas dia balik ke sini pul. Itu udah rekaman dulu kan dia belum cabut. Gue nggak ingat. Lu ngerti gimana? Enggak, lo ada ngetek ya? Seingat gue benar sih, seingat gue pas pulang. Enggak, lo tau gak studio Karena ngetek ya? waktu Studio Tech-nya di Manggarai kan? Dia tahu, dia ngetek. Gue inget banget. seingat gue jadi gimana? Jadi waktu pas si Abed cabut, kan kita rekomendasi, gue inget banget nih si Eka. Udah, satu gitar aja Van, nggak usah ajak-ajak. Dia belum kenal Juan. Udah, nggak apa-apa, gue kenal Juan. Dia kan gila main gitar dulu pas. Waktu jalan, gue ngeliat sama si Abed. Ini Bunga-bunga hitam kuning. ini orang cuma Anak Levi's ini latihan di rumah di studio itu. bukan dia orang cuma ada bisa main gitar nih. Akhirnya kita ngeband ini. Iya. Lu ingat pakai celana merah tuh? Iya, kami buat bunga. Iya. Tapi kok kayak salah band ya? Bawa apa? Artis Stratocaster ya. Wah, keren banget.
Oke. Jadi kalau gue ingat nih, kalau gue bilang ngomong, gue pertama pas si Juan bisa masuk itu karena si Irfan bilang gitu, kira-kira siapa Bet yang mainnya bisa yang kayak lo, dibilang kayaknya kalau kita pengennya lo. Terus gue pikir, wah ini gue bisa main kayak gini ya karena si Juan gitu. Guru gua nih katanya. Gue ingat banget gue datang ke dia di Nias, gue bilang, Wan, lo bantuin mau gak Wan? Gue mau cabut nih, bang gitu. Nanti dia gitu sih. Dia ini orangnya suka gini, males-males gitu. Terus ngeselin. Iya, terus tapi kangenin dia. Gue ingat dia lagi meeting. Pokoknya lagi lagi musik apaan sih? Dia ke belakangan. Biasa aja sih musiknya jujur. Pokoknya yang pertama kita inget tuh pertama manggung di Jayabaya, acara HC boleh. Dan hardcore semua botak-botak. Kita dandan hardcore ini pakai baju bunga-bunga kemeja. Enggak, soalnya si Juan waktu itu dia lagi ngikutin Smashing Pumpkins dia. Iya, si Ateng, Mama Ateng, iya lo pangkis lo, masih Ateng kan, basis lo, basis vokalis lo. Terus gua masih bulu deh, bul anjing bul nih bener dandannya kayak begini. Iya, di teras ini ya. Tapi ternyata setelah kita main bareng segala macem, ternyata asik juga orangnya. Iya. Kita belum pakai kalau waktu itu ya. Malah asik kan. Makanya sempat dilema, jadi di album propaganda, subtitle yang dibilang WSK itu ada 3 gitaris jadinya kan, karena Abed pun ada di situ, karena pada saat itu pas mau rilis album kita berpikir Albert pernah punya pernah ada kontribusi di lagu-lagu yang dibikin, sedangkan Juan meneruskan kontribusinya Abed pas saat itu. Akhirnya kita memutuskan untuk Abed masuk juga deh di dalam album, foto bareng dan segala macam. Walaupun pada saat itu pas Albert balik dia bikin Juan van Gaanfu. Lo kok udah kesana balik lagi Bet? Iya, gue balik lagi. Waktu itu lagi trial dulu. Gue balik pertama kali, terus rekam Waiting Room, album lo keluar, terus gue balik lagi ke Amerika, terus balik lagi. Bukan sebenarnya lo bikin Gangfu karena kesel sama Waiting Room sebenarnya. Lo cerita mau bro. Kacau nih. Tapi ya juga sih. Tapi ya juga sih. Jadi dulu kan ini dari jazz, terus pindah ke 27 kan yang ada kelas Itu bukan berarti ini. Justru nggak ada bener kagak kok bukan halus. Jadi waktu itu pas di sana kita sudah keburu ngajak Juan tuh. Nanti pas dia balik, gue nggak tahu kenapa si Abed mau masuk lagi, kita dilema gitu waktu itu masalahnya. Kenapa masuk? Oh gitu ternyata. Enggak, ini singkat gua, kalau lurusin. Jadi pas waktu balik lagi, karena kita udah ini sama ini gimana nih? Kan habis itu ya udah kita tetap bareng, kita dengan 3 gitaris. Tiba-tiba lo nggak tahu kenapa bikin Gangfu. Bukan itu aja kesalahan lo sama di grup. Bukan lagi depan. Tapi kayaknya Gangfu juga kan sering bareng ke barengan kita ya. Bareng lah. Soalnya ganti Juan. Kayaknya enggak ada Bet. Pulang, gua ngeri pulang-pulang udah jago main drama aja ya, kayak gua ngeri gua bilang nih. Tapi gua bang dulu ngeliat di Gangfu kok ngeliat penyanyinya cuy. Rita. Ya pakai jilbab lagi. Anjir. Saya Duda. Ya pokoknya kita sekarang kalau proses rekaman tuh ya 97. Rekaman 96. 96 dulu ya. Rekaman 96. Enggak lama tuh kita rekaman. 97 kita rilis bulan Agustus. Oh, rilisnya 9 Agustus. Lama ya. Gila aja modelnya. Itu nemu MJ Cafe dari mana boleh? MJ Cafe apa studio? Cafe. CMC itu dari mana nemu? CMC itu yang ngasih tahu gua itu, jadi ada yang latihan di situ, namanya band Progress, Band of 40 di studio gua. Progress Band adalah si Progress itu pernah rekaman dangdutan di sana. Oh iya. Gitu, ngasih tahu ke gua kalau mau rekaman ada di Saharjo gini segala macam. Kita waktu itu pernah rekaman di kompilasi Masa Indah Banget Sekali Pisan dulu pertama. Kita ke Bandung ke studionya Richard. Rekam pakai Adi-Adi. Oh iya sudah Richard. Ya, di pesanan. Bukan sih naik mobil ke gunung itu. Iya benar. Naik kuda. Naik kuda yang kita rekaman ke rumah itu kan. Berry kan? Hah? Berry kan? Ya, selalu ya. Kijang-kijang dia kan? Lo kenapa suka bahas gua? Lo kenapa sih? Itu yang yang kita naik Perosa dia ada kenal. Oh, Perosa.
itu rekaman dulu sebenarnya si Ruang Tunggu sudah jadi. CD masih indah banget sekali pisan. Abis itu pas kita mau rekaman beneran, pengen pakai pita. Karena dapat kabar dari anak-anak Bandung, Aryan waktu itu ngasih tahu mereka rekaman di Triple M. Di Triple M, di Saturday, Open, pas band tuh Triple M sama Mas Ari Widodo dulu engineer-nya. Nah, kita mau ke Triple M, nggak bisa karena mereka 4 inci pitanya, nggak bisa dibudget. Lebih gede berarti? Lebih gede pitanya, pita 4 inch. Nah akhirnya kita robah ke pita 2 inch. 2 inch ya kita ya? CNC. Tapi kita nggak ngebajak penyanyi dangdut pada saat itu. Bukannya gitu? Enggak, pita asli kita baru ya? Pita baru. Oh kita beli pita baru. Ditawarin bekas, tapi hari itu ya beli pita baru. Iya, yang beli pitanya adalah Ahmad Fauzi Big ya? Kota yang beli pita 2 inch-nya itu. Baru inget aja. Baru tahu gua, bukannya karena duit nyokap gua jadi gua bisa beli. Oh iya benar. Gua pikir dangdutan yang Iya, kita lanjutan breakdown jadi memang real punya wedding. Kemana realnya tuh sekarang? Gua nggak tahu. Kata legend tuh. Kalau bisa dapet. Terus sekarang beli yang beli pitanya itu Ojibik sama almarhum Reza Adi Wijaya, Reza Danagula. Itu kita ke kota beli tuh pita 2 inch. Karena nyokap gue cuma ngasih duit 7 juta waktu itu buat rekaman. Udah zaman dulu udah lumayan ya. Harga pita 4 inch waktu itu 4 juta, kita nggak mampu. Akhirnya kita bilang 2 inch 2 juta harganya, sisa 5 juta buat rekaman sama mixing mastering tuh. Nah, udah selesai rekaman mixing mastering, kurang dana lagi, duplikasi sama Tropic Record. Terus? Minjem lagi mama gua. Oh iya. Dan kita meeting rame-rame. Jadi bablakan. Gue ingin banget kita buat album pertama itu banyak ininya. Jasanya Kan namanya namanya kan Alfubrata. Dan kurang lebih nih kita ngomong rame-rame tadi ya. Jadi ada apa? Gue ingat cerita itu tuh. Iya. Nah, udah rilis tuh akhirnya Boya SK 97. Malu dulu jadi base camp lah ya, kita mau kemana-mana pasti kan ke Buluk dulu, parkirnya susah gitu. Susah. Kemes. Yang 10. Oh iya. Kalian kunci jadi kayak udah ini Kita dulu dibikinin launching ya. Launching di Poster Cafe. Iya. Ada Antiseptik yang buka Step Forward, Gamfu main. Abdus Sasongko, NVS. Iya, Gitu. Baru nongkrong masih Indra tuh. Mas Indra Syafrin ya. Nah, yang paling keren lagi adalah pas kita mau ngerjain artwork. Oh iya. Oke. Ini pas ngerjain artwork dulu memang anak-anak Pupen kalau misalkan mau manggung di Jakarta pasti nginepnya di rumah gua. Betul. Emang jadi base camp anak Bandung juga. Ngobrol lah sama Aryan. Tadinya kita mau bikin nama Helvi, karena kan Helvi terus yang bikin. Kafe Pupen, Helvi di Pupen ya. Waktu itu Helvi masih main di Pupen. Dia apa kabar dia? Baru ketemu ya kemarin. Oh, ini. Sekarang ngeband masih Tidak Star. Iya, di Star. Oh iya. Lo dulu mukanya enak banget kan? Iya. Kami ini enggak. Yang punyanya. Aus. Boleh ambil aja. Lo aus kan tadi? Aus banget. Oh ini Mango Yakult man. Gue ada sponsor. Itu taruh ya. Ini apa? Ini kopi. Sengaja Kurang aku ini, jual belum dapet. Ini ada. Gua ada gelas Gue dingin. Diorder. Di mana Pak? Diorder di mana? Di. Nggak tahu udah bahasanya enak kan? Mau order dingin, gua bagi dua nih. tinggal lihat di sini ya. Ada di ada di bawah mantranya juga. Ini mantap nih minumnya dan murah. Mantap. Maksudnya ekonomis harganya. Mesti cobain mango Yakult kalau diteringin. Nah, ini ya, mau apple ini ya? Bukan. Beda kuning. Itu Thai saya. Gitu ya. Nah, udah tuh pas bikin album, ada ngobrol sama Aryan. Jan, ada kenalan yang bisa bikin cover nggak? Karena waktu itu kita cover kan didesain sama Arif Kritik, dos krepek tolnya yang disuruh. Pas gua nyapa. Yang pertama kali ngedesain tuh. Tapi ya pada saat itu masih belajar kayaknya tensi banget sama anak Bandung nih hasilnya. Terus juga dulu kita terkenal dengan band yang paling banyak stikernya. Karena di rumah gua ada supirnya nyokap namanya Bang Bujang. Nyetaknya di Bang Bujang sampai gambu-gambu gitu. Pokoknya tiap masih di rumah. sebulan sekali. Jajang panggilannya Jajang. Sebulan sekali bikin stiker, Andre. Wah gila. Oh jadi kalian nawarin, sini gua kerjain covernya. Gitu. Kerjasama kita waktu itu dengan Panon Advertising.
Iya, Final Advertising. Yang akhirnya Aryan dengan timnya dia, Final Advertising ada Motul. Ya, si Motul, ada si Awinder fotografernya. Kalau lihat di kredit itu ada semua tuh. Gitu. Nah, fotolah kita tuh dari mulai Bukit Golf, Pondok Indah. Iya, Pondok Indah Golf. Jadi kita cerita pengen ngambil nuansa Black Flag gitu ya. Tapi gelap gulita. Pondok Indah ya. Iya. Ujung-ujungnya akhirnya rooftop Shangri-La. Iya. Itu yang akhirnya ada di cover ya kalau lu lihat sekarang, itu di rooftop Shangri-La. Terus tempat gue nembak cewek, coy. Gue pernah diajak tuh. Iya kan? Yang pas helipad nih. Iya. Ya itu yang serunya ke rooftop itu nggak ada izin tuh. Kita mindik-mindik tuh. Mindik-mindik nyampe juga ke situ. Sampai pas kita pulang selamat itu nggak diusir-usir. Apa yang keren ya pas David atas? Sama kita nyimble. Cuman itu benar-benar kalau mau bilang DIY-nya itu kagak pakai lampu. Betul. Kagak pakai apa-apa, udah ngarapin flash doang. Itu yang pakai digital kamera kan? Belum. Orang kamera depan fish eye itu bener cembung. Siapa ikut juga ya? Ada ikut. Jadi serombong dia apa? Di parkiran itu? Senturi ya? Senturi. Jadi udah habis foto itu ke situ kan? Ya. Ada masanya dulu kan tuh. Kalau anak-anak Jakarta tahun 90-an di belakang Hotel Senturi ada jalan belakangnya itu jadi tempat nongkrong parkiran. Anak-anak Jakarta tapi mulai kita. Ya. Iya tuh. Jadi parkiran ya. Dikelilingi gedung-gedung. Dari nggak ada yang nongkrong sampai rame. Sampai tukang jajan banyak di sini. Dari tukang jajan cuma satu, nasi goreng. Dia bukan nasi goreng, dia bikin itunya akornya nasi goreng. Tempat nyimeng juga. Nasi goreng. Jadi kalau udah malam minggu habis pacaran pada terus pasti end up di situ terus ngumpul kan. Jadi sepi sampai macet rame. Itu udah mulai. Nah, itu ngumpul tuh 68, 27 persis 30. Jis. Let's go. Let's go. Ini Let's Go. Ada kumpul tuh, jual bawa anak-anak Let's Go, di bawah Manek, gua sama tim Percik, Campur, Nano, ada pula. Yang ngomong situ kita, Atur, Sakur, City Bank Atur. Serius, lu mau punya blacklist City Bank minta sama Atur di putihin. Nanti. Dulu kita sempat ini ya. Sampai pernah main di JIS juga. Dia main sepeda juga tuh. Gimana nih gue dulu? Cipta. Kita main di JIS. JIS yang belakang Cilandak tuh. Acaranya JIS, tapi gak ada JIS. Bujaya Grand Center. Iya. Acara si JIS, gua si Cipta itu yang bikin. Iya. Ada Naif kan bareng-bareng. Iya. Naif masih. Banyak lah kita kalau panggung-panggung mah yang Di KJ. historical banyak kayak di KJ, celah-celain. Tapi Selain gue itu. Udah di belakang. Oh, parah banget sih, Cen. Gue mau ditentoknya jadi gak berani. Nih, pas waiting room lagi naik-naiknya, kita sempat manggung keluar kota tuh. Bandung sempat ikut ya. Sama dua, kita pakai bis tuh pertama kali sama Skinhead. Thomas trompet. Akhirnya apa trompet 2 orang dulu ya. Nama siapa? Thomas. Yang Skinhead bule. Mike. Kita nyewa bis tuh. Jaya Prima bis waktu itu. Gue inget banget nyimeng kan ya. Iya. Nyimble. Ngelinting di mobil, dia langsung panik tuh. Lah, Kak, lu tunggu tahu situ polisi lagi kan? Kan itu polisi lagi terus gue bilang, enggak apa-apa kali Bob gue bilang gue ke belakang kan. Mas, kita mau nyimeng depan, enggak apa-apa enggak? Mana bagi dong. Pemain trompet kita dari marching band Kapok Polri. Oh iya, gue siapa namanya? Marching band Polri, gue lupa namanya. Mas ingat ya kalau namanya? Tinggalin Cipinang. Tony bukan namanya. Bukan. Satu jangkoi Dimas yang saxophone. Satu trombon, satu saxophone ya? Iya. Lu ada 3 kok itu. 2 kita. 2. Dimas itu saxophone. Iya. Dia ada maksud. Iya. Kita lain gara-gara latihan. Siapa Oh, yang lu ada 2 yang Kita benerin yang polisi. Kamu 3. Dari Dimas kasih tahu. Dimas yang kasih tahu. Dimas itu ada maksud. Latihan di studio gua, main trompet, gua tawarin semua musika. Gitu. Nah,
Manggung di Bandung masih ada dia. Pas dia ke Australia kita manggung di Jogja. Namanya Ican juga. Oh iya. Oh iya, Ican. Ican trompet. Ican Madiman. Weh, tapi kita jangan melompat dulu dong. Ceritain dulu sejarah gig manggung kita yang ditumpukin sama Skinhead. Oscar motor gara-gara lu. Oscar. Bukan gara-gara drop sih, tapi emang waktu itu audiensnya udah nggak tertahan. Memang tapi awalnya dari ini dulu. Awalnya dari media itu masalah. Bukan, awalnya karena ngeliat lu. Kita paling di depan. Kaget dari majalah Pak. Triggernya bukan gue. Majalah Hai, kita di interview. Udah gitu kita di interview meeting room musik ska versi lo gitu. Pokoknya gue bilang gue musik ska versi gue tuh ya musik ska yang nyampurin funk, jazz gitu kan. Ya intinya trigger dari media lah gitu. Triggernya. Sama si Hai di printnya bilangnya menurut gue musik ska adalah percampuran dari funk rock. Wah, berantakan. Di situ waktu itu udah ada komunitas ska ya? Iya, ada teman sekali. Sekali juga, Artificial Life kan gitu kan. Artificial Life sekali. Ngamuk lah baca itu interview. Udah gitu kita manggung di poster. Dan nanti nggak ada yang ska atau hardcore sama sekali. Gue gondrong segini. Pakai baju tie-dye kita udah kenal. Ada pokoknya gue berdua hippies. Ini kayak Henry Rollins pakai celana pendek hitam doang. Lu apa dan gue nggak tahu lah. Gue nggak ngomong kan jadi gue putus. Dia telat. Iya, putus gue ganti Gimana sih? Oh ini diganti papan betulin ini kipas mobilnya. Radiator. Iya, nggak usah dibahas. Bukan putus, robek, itu masih ada. Ini kan di plan. Udah nggak usah dibahas. Tapi pokoknya itu manggung di depan udah skinhead semuanya kayak. Kita manggung, waduh, mending pakai senyum-senyum udah pada tempur semua kamu kan, wah nungguin melototin nih. Gue bilang, kenapa nih udah bingung gitu kan. Gitu lah, jereng lagu pertama, habis lah gitu apa. Serius kan? Udah apaan aja tuh ya? Wah, botol nggak macam udah. Ayo kita tomok-tomokan ngebahas malah alat juga. Kagak dilempar-lemparin dulu bos. Iya. Lemparin, baru 2 lagu kita, wah totol gitu kan segala macem. Akhirnya udah deh berhenti. Paling tadi si Etus kan bikin acara. Udah deh berhenti. Etus! Kita ke belakang. Itu konsel. Maksudnya cuma lemparin doang. Kayaknya dia cuma pengen lemparin, kita ke belakang. Ini ngomong, sini lo maju kalau berani. Kan gue nyuruh maju 1 orang, kenapa semuanya? Salah itu. Tapi akhirnya semua jadi teman. Ya, teman. Gue ingat banget, wah ke belakang kan. Gue lagi bingung mau nyari-nyari lari-lari begini. Dari pojok gelap-gelap gitu ada yang manggil, Kak, pas gue liat dia lagi jongkok. Sini aja ngumpet katanya. Kita berdua aja nih. Jadi gelap-gelap nggak kelihatan. Sementara nih orang-orang sekitar lari-larian tuh. Wah. Dari larian nyari siapa lo? Mana tuh orang yang kata nanya sama gue. Itu besok siangnya gue mandi nyamperin tuh ke Cawang ke studio Gamung. Oh iya di Afrika. Iya betul. Ke studio Gamung besoknya untuk mengklarifikasi ada apa gerangan. Dia maksudnya dia marah kenapa sih? Ya karena majalah itu. Terus kan dulu ada selek sama Young Offender sama iya maksudnya apa yang di anak-anak rapi. Iya, itu ya tuh. Ada majalah juga lah. Iya. Ada majalah Zin Indie yang ngebahas tentang apa-apa deh. Ada dulu YO. Iya. Pokoknya Dulu karena terlalu fanatik memang orang-orang audiens kita terlalu fanatik juga memang musik, makanya ada media dikit ngomong, wah langsung jadi trigger tuh biasanya. harus efek sekarang lah. Iya. Masih muda aja, Bo. Kan jiwa muda, iya. Ya, terus udah gitu, pokoknya dari situ kita udah mulai berubah lagi nggak sih musiknya? Masih ska. Tapi gue mau nanya, kalau formasi ini misalkan disuruh manggung, berani nggak? Wes, nanya masih apa loh? Jadi paling dikelar. Bikin. Formasi ini disuruh manggung. Bikin Jen ya? Bikin. Kalau tergantung sejauh mana kita bisa berdiskusi untuk kontrak yang baik bersama saya. Kalau masalah kontrak sama dia. Jadi kalau mau bikin Waiting on Reunion original hubungi.
Nomor di bawah ini. Ingetin bewoknya dia nggak akan cukur. Tapi kita dulu udah abis ya udah mulai ini kan bergerak karena waktu itu gue pernah ingat kita manggung di M Club waktu itu. Bon James Brown, agar pilih. Itu panggung terakhir maka. Tadi di Berita Harapan bawain itu Moloko. Itu udah propaganda. Udah propaganda ya? Udah propaganda. Sing it back, bring it back. Serius. Gue ceritain versi berikut. Dia ada nggak dia? Ada. Propaganda udah Sinano kan? Tapi di itu 98 ya. Di M Club aja udah mulai ada perubahan ke sono. Iya kan? Ini lagi gila-gila Jamiroquai dulu nih, si Juan nih. Dulu lagi yang ngarahin sebenarnya. Dia lah. Iya, karena dia kan ada unsur funknya kan. Jadi awalnya lu juga. Ya bareng lah pokoknya. Pokoknya sering 98. Sering nongkrong di rumah lo. Masih lo main-main PS itu? Lo temen Jamiroquai gitu. Pokoknya wedding itu ajaib cuy. Selalu bermasalah di gitaris. Album pertama, rekaman, lagi rekaman dia cabut. Propaganda, lagi rekaman dia cabut. Dua kali. Yang ngasih otak dia lagi di propaganda. Tinggal cabut. Nah lu gue gimana ceritanya? Semua album ya? Enggak, dia cuma lagu tapi bikin 4 sih. Tinggalin kita yang lagi kita bikin part, kita ditinggalin, kita lagi belajar tinggalin. Sebel banget. Terus Dadi masuk kan? Itu udah rampung dulu, baru dia masuk. Ya alhamdulillah sih loh. Betul, alhamdulillah. Waktu lu tinggal dia, cuma tinggal gue, dia berempat. Drummernya gua. No, kita bertiga. Dia ikut pas bikin lagu propaganda tuh di studionya Arlet sayangku. Tempatnya Eno Netral. Dia yang bikin dong. Dia juga yang bikin. Radio Skin. Drummernya gua. Kita cuma berempat nggak ada vokalis. Oh iya. Cuma begitu proses kita lagi latihan, lagi take, dia cabut kan? Dibohongin sama salah satu gitaris yang punya efek banyak. Belum. Tapi bukan kita mau di situ dulu punya efek banyak. Ternyata bukan punya dia efeknya. Kita udah terkecoh ya. Wah, di banyak efek udah dia ajak aja tuh jadi gitaris. Iya banyak efeknya apa ya gila nih. Kebiasaan gue dari dulu ya. Gue udah segini si Benny ya. Tapi lo dulu di Amerika merhatiin nggak teman anak-anak? Ada si Benny. Cuma gue kontak sama si Juan aja gitu. Oh iya. Cuma gue sama-sama juga sih. Cuma yang gue tahu, yang gue ingat cuma emailan paling ya? Apa? Ya lo email doang kita berarti. Yang emailan. Iya, emailan. Lu kan emang sering ngeganggu gitu. Oh iya sama Vicky selalu kan kalau misalnya gue datang pulang pasti diingat kalau nggak dijemput si Vicky gitu. Terus main di rumah si Vicky. Cuma soal betting gue tahunya biasanya dari si Juan pas kan waktu itu masih Kelapa Gading kan, jadi setiap gue pulang terus si Juan nanya gimana cuy, oh ini betting lu terus ketemu sama lo pada gitu. Ya biasanya selalu gue pulang nongkrong sama semuanya sampai pas launching kan Gampo main juga kan. Gue inget tuh nonton itu asli keren banget. Itu bener-bener berkesan tuh. Itu pas lo lagi libur apa enggak kan? Enggak, waktu itu gue lagi pas aktif sama Gampo gitu. Oh iya. Pas gue cabut si Wali masuk. Wali drama gue. Tapi kenapa emang waktu itu setelah Waiting Room Gampo atau Blur nyebar gitu ya? Iya gila Tip X. Tip X belakangan malah. Tip X belakangan. Ya kita post sama Bullet. Yang gue tahu Cindy Fatika Sari tuh gue inget. Galeri. Oh iya. Nyamperin Gampo gitu gue inget banget. Oh iya. Gitar nanya. Itu nama musiknya apa gitu? Terus bilang, oh ini Scar. Oh bandnya apa aja? Real Big Face sama ini. Dibawain sama mereka. Gitu. Di Hard Rock Cafe gue yang lagu nonton. Kita isi gondrong kan cuma bertiga masalahnya. Berempat deh. Galeri ya. Oh iya gue gitu kan Cindy Fatika Sari ya. Kalau gitu guys. Zai, ngebet baru cerita ya bang. Sampai di SMA 8 masalah sama potret begitu. Iya. Potret. Tapi entah kenapa tiba-tiba meledak aja. Ya, pokoknya memang nggak dipungkirin yang akhirnya membumingkan ke seluruh Indonesia ya Tip X. Iya. Tapi sebenarnya dari luar juga nggak sih kan di bersamaan juga kan No Doubt keluar. Iya betul. Mati Boston keluar waktu itu kan. Yang akhirnya ada lomba joget ska, lomba berpakaian. Ada lomba joget ska. Gini dong apa yang gini? Skengkin. Gila.
Nggak nyangka dulu ya. Itu gaya lo tuh, begitu-gitu tuh. Kita nggak bahas soal panggungnya dia nih. Kita nggak bahas paling berkesan justru manggung Masih Buluk yang pertama kali gue manggung Waiting Room di MG ya. Dulu gue sudah ceritain lu, kalau waktu lu ngeliat gimana, Ju? Lu bilang waktu pertama kali ngeliat Waiting Room kayak, wah apaan nih katanya yang satu jumpalitan suara kemari gitu. Oh iya. Itu emang nih, gue nih di antara semua ini musik gue yang paling normal gitu. Musik gue tuh biasa-biasa aja. Iya. Tapi lu paling standar metal oke lah masih. Rock roll ya oke. Cuma kayak Fugazi gue pikir gue agak nyimak nih musik itu apa gitu ya. Terus gue mulai ngerti Fugazi itu gara-gara nonton lu manggung. Oh ternyata emang agresinya itu baru kerasa gitu loh energinya. Udah deh kecipratan nih, akor-akoran, underground-undergroundan, ya udah. Gaya-gaya lompat Nah dulu juga kita sampai gaya-gaya lompatnya kita omongin nih. Dulu kan Abed asik kan lompatnya. Kalau si John single baru, masih kaku. John sampingin dulu baru, Ada kan gue dari setting gitar di sini. Wah turunan ke bawah Iya, itu kok aneh juga ini kenapa gitar gua harus diturunin, emang masalahnya apa ya? Ternyata tren musiknya. manggung di mana dulu? Lab School ya, masalah. Lab School sampai gue pertama kali seumur tuh ya bukan dulu sih pertama kali tuh sampai satu stadion satu sekolah lah ya. We want more sekarang. Itu di mana? Lab School, ya lupa. Itu tak enak dia kepala sekolah lu gua bugil dulu. Iya. Atau saya melihat titik-titik ini. Atau mimpi apa tuh? Waktu itu gue inget si Beja kan. Oh iya, gue suka. Beja si Beja dulu. Beja kan dulu pacarnya anaknya kepala sekolah ya. Iya. Bilangnya katanya itu temen kamu siapa deh? Parah, kenapa? Iya, bangsa. Beja ada The Fly tuh. Wih, apa Beja? Gokil. Gue inget banget deh, pokoknya gue ceritain. Gue dari situ sebetulnya si lo mau di Jayabaya ya. Yang lo lompat ke penonton, Eka giginya patah. Gimana kan? Oh anjir. Itu gue geli ngeliatnya tuh. Ini gigi palsu, apa sambungan? Palsu ini dua. Itu gigi palsu dua nih, gara-gara manggung. Jadi pas dia diving, jatuhnya di jidat orang. Jidat SMP teman juga ya? Iya. Kubil, gitar saya upstairs. Berdarah gue jidatnya. Oh iya. Nyangkut gitu. Jadi kita boleh shelter ya? Lupa gue di Harley nama acaranya Backyard Torturing Ground yang bikin West Rock. Kamu siapa lo beda waktu itu? Pokoknya udah sama Juan. Udah bayangin, gue manggung tapi itu aja kita udah aneh bol. Gue pakai baju Marilyn Manson. Pakai kacamata las. Terus gue lompat ke penonton. Terus diangkat-angkat sama orang nih, udah. Gue kan guling-gulingan, terus tiba-tiba ngejedot kepala orang, dah, gitu kan. Gue jatuh ke bawah, terus gue rasain, gue pikir anjing gue patah. Iya maksudnya tuh dari kepala sih kan. Terus gue, sementara orang udah wah rusuh, terus lu sih pada main aja kan, nggak sadar gue hilang tuh. Gue bangun, terus gue bilang anjing berdarah, gue bilang gitu kan. Pas gue liat di depan gue si Kubil udah bocor, darah semua. Udah berdarah nih semuanya kan. Terus pas gue liat lagi tuh lo, gigi gue setengah masih nancap. Gue ingat deh, gue bilang Itu gue masih apa? Bonsai. Gue bilang, Bil, tuh gigi gue tuh. Terus pengen parah tuh. jadi kita pinggir dulu, gue bilang akhirnya minggir dulu. Gue si Kubil ini pakai aqua, gue bilang, bentar lu main aja tuh, nggak sadar gue ngilang kali itu ya. Buluk ada kan? Ada, bulu kan selalu ada gitu. Terus yang berkesan lagi di Pancasila, ini masih sama gue gitu. Gue inget banget yang panitia untuk Waiting Room seneng sehingga kita manggung. Tahu sih Bro suka telanjang. Pas lagi mau manggung dibilang katanya, kamu nanti jangan buka sana. Iya gitu. Soalnya ada apa yang dari orang agama di sana gitu. Bukan mana, jadi bukan mana, pas bukan mana nengok ke kanan, jangan. Bukan mana, jebret sama menwanya ditarik. Ini listriknya jebret, inget ya Pak? Jebret, habis udah kita nggak ada suara. Udah tadi kita cuma 3 masalah. Itu mana nih? Ini gue lupa ya. Lupa iya bener nih. Gue inget banget tuh. Iya. Si gue sama Irfan si Buluk
Pokoknya udah lagu terakhir bukan lagu terakhir sih, kayaknya udah panas dia gitu. Mati dulu langsung ditahan memang. Brak, kita gue lagi main, kok nggak ada suara gitu pas udah bilang gitu. Busuk. Ini masih di bawah tapi si pulau lagi gitu. Panitia. Sampai malas dia itu jelek pul. Orang tuh siapin nanti. Masih mending kalau nengok kita nggak bunyi kan? Ada lagi main? Gue efek di manggung di KC, di bawah ada banyak anak-anak kali Iya. Kumaha? Itu kan ada. Kita biasa. Gue lagi nyanyi. Kita kagak bunyi. Kagak ada efeknya. Jadi KC, aduh. Kemarin tapi kacau. Lagi mana sih kolong? Gue baru tahu. Iya ada. Gue yang baru itu ada almarhum Rino RGB. Iya, ada RGB. Almarhum Rino RGB di situ. Kita lagi main pokoknya acara bakar-bakaran apa gitu ya. Udah mati. Jadi band di dunia lagi manggung efeknya kita doang. Bangun segini ya kan? Nah, orang nonton di sini, posisinya kan? Pasti lagi merem-merem kali. Hai. Jadi udah banyak lah ya pokoknya gig yang kita laluin ya. Itu juga hasil usahanya manajer pertama. Iya betul. Which is kakaknya Chandra juga nih. Benny Walata, Kartika Hadi. Thanks Mas Benny. Manajer siapa sekarang? Noah. Bukan terjadi lagi. Bukan cuma Noah, GMB musikal. Iya. Oh iya? Jadi megang Raisa juga kalau saya. The Massive Geisha. Wah, Geisha. keren Bung Ben. Mulai gue ngobrol sama si Benyo kan. Sukses Bung Ben. Bisa dibilang dulu yang ngedorong. Ini adanya nih. Adanya nih. Selain rumah Buluk, pokoknya jadi base camp rumahnya Juan ya. Rumahnya si Icen, pokoknya itu dulu tuh. Selain rumah Buluk juga. Terus nih, kalau menurut lo album kita nih artinya apa buat lo pada? Yang mana nih? Yang album pertama. Album pertama. Buat lo kapan, Bo? Maksudnya buat apa nih? Ya artinya buat lo gitu. Wah, itu bener-bener berharga banget tuh untuk gua sendiri ya. Tapi sekarang kemarin gua dirilis ulang itu, gua masih dengar lagu-lagunya tuh gua masih ya selain memori juga ini banget lah, masih apa tuh namanya ya, bergairah lah untuk denger lagunya ya. Jadi nggak ketinggalan lah, nggak basi lah istilahnya lagunya. Masih mantul. Lu Chen? Bagi gue itu bukti bahwa gue udah pernah gabung sama orang-orang keren nih. Sama. Bener lah. Bener jawabnya. Good album. Walaupun sekarang udah mau for second time ya enggak? Ya, masih aktif sih. Palembang. Ngedram juga. Panu walaupun ini Pan dari sekarang pengusaha ayam terkenal dan sukses. Amin. Kalau gue sih rasanya album pertama tuh ya seperti mantra lah. Mantap terus. Ini sambunginnya Mantap rasanya karena gue bersyukur bisa kenal dengan lo semua, dua rockstar, Eka Ana dan Buluk Laksamana, gila. Mereka legend dan bagi gue album pertama Legend Brothers. Oh ya, sekali lagi ini. Ya dong, ada promis lagi. Yohan. Apa? Ya, album pertama gimana ya? Kesannya. Chen, balik badan Chen. Oke, Gue nih, album pertama nyatanya ini lagu ke 2, 3, 4. Brother. Alright. Apa gimana Bet? Tapi ngomong-ngomong aslinya agak dringin nih Pak. Oke. Kalau buat gue sih, album yang pertama ini kayak platform buat anak-anak, kayak gue bisa lihat
kalau ibaratnya kalau kanvas itu udah dilukisin sama anak-anak itu ada hasilnya lo dulu ya Eka di Brandals gitu terus Ican masih main semuanya hip-hop nggak tahu sih lu masih main apa ya Bob? Masih main Bob ya? Sirpan semuanya ini pokoknya jadi kayak ada kalau misalnya foto itu di foto diabadikannya di album gitu jadi kita sampai tua nanti gitu ya pernah ada bukti ya bukti yes kita pernah main dengan di situ sama beautiful people nih iya oh thank you untung udah dirilis ulang sama Sabrina dirilis ulang memang membawa nostalgia banget sih gitu dan jarang-jarang ada bisa ketemu begini iya benar ini jarang banget nih rasanya puji Tuhan juga untuk setahun sekali aja belum tentu ini lu gimana Bu? Gue album pertama jual belum udah ada oh ini siapa Pak? GPS signal lost. Album pertama buat gua adalah pembelajaran. Belajar rekaman, belajar bikin lagu, belajar sound system, belajar bikin album. Jadi semuanya gua belajar. Gak ada album Waiting Room yang self-titled gak ngerti musik gua sekarang. Jadi belajar semua di sini. Kita pertama kali tahu gimana cara bikin merilis merchandise pada saat itu walaupun bau minyak tanah hasilnya nggak perlu disener tapi belajar semuanya iya jadi profesional itu iya sama buat gua lah pokoknya album itu menjadi starting point buat kita semua ya jadi karir kita walaupun sekarang bercabang ada yang ngapain cuma yang jelas kita pernah jadi personil band keren di Jakarta yang memulai gerakan bisa dibilang underground ya. Dulu kita salah satu penggeraknya sama teman-teman yang lain lah gitu. Dan kalau misalnya mau dengar hasilnya, belilah CD-nya sama-sama. Sama kaset sama kaos juga. Kaosnya juga bisa beli sama Bapak ini. Bisa di-follow di Instagramnya Waiting Room Official. Contohnya kayak gini nih. Di mana sebelah sini ya. Nanti di tapi lu pasti penasaran kenapa akhirnya bubar yang ini dan ada yang baru episode berikutnya. Ya betul. Ya kemana-mana dulu makanya ya. Jadi kita mau terima kasih buat semuanya nih. Udah pada nongkrong. Mau cerita-cerita yang lain nggak? Yang mau sekiranya perlu diceritain? Apa? Bagian cewek-cewek nggak? Ada durasinya kepanjangan itu. Padahal paling seru itu. Ada yang lampunya mau mati. Tapi gue ini anak-anak gue nih pada nanya, Bang dulu yang nama Tea siapa sih di sana? Mobilnya Lo cerita gitu. Ini di mobilnya dia, lampunya mati. Yang kanan. Iya, adik gue di depan. Kan belum nyala bro. Gue ingat Iya kan? Anjing ada saksi hidup loh. Iya, di depan. Aku lo mati man gitu. Ini Tea, aku lihat gue lagi ngantin. Gesek-gesek bro. Portnya dia gue digesek bener. Cium, jangan cium. Tahi banget tawa aja dia. Gue udah bener kaget. Gue lagi perut gue udah Pan nggak ada yang mau cerita Pan? Ini yang ngajarin gue bandel, baik gue nih. Wah ini abang bandel, ini temen semeja gue nih. Bandel ini. Oke. Kalau dia parah men. Tapi gue pernah diceritain musuh sekali. Gue telepon waktu Bob, nongkrong ya, Blok M, nggak bisa gue. Nano, nongkrong Blok M, nggak bisa gue. Semua teman-teman yang gue ajak nongkrong, nggak ada yang mau. Aku jalan sendiri, aku ada semua di sana. Wah, mungkin. Anjing, gue ada dulu. Gue ingat gue. Dia nggak dulu berdua lu. Main Bob, gue kan kalau teman bulu kan gitu aja. Kok ada di sini semua gue inget banget. Gue Blok M, males aku nggak bisa gue. Nongkrong semua gue. Gue udah bisa sendiri aja. Habis itu udah dia. Anjing, semuanya ada di semua. Ya gue ada yang ngajarin gue bandel dulu ya, ininya motonya begini. Lo kan udah beli teh botol, kan mungkin toket-toket dikit. Udah ditunjukkan nih, udah ditunjukkan. Siapa tuh ya? Penyebut sih. Murah banget ya. Dulu tempat apa sih? Bangsat. Kelas sudah kayak begini. Yang masalah lu berdua
berdua dari Nunu sama Afis. Woi Nunu. Dulu dikejar-kejar cewek apa di Sabang. Cinta. Iya. Gimana cinta? Kenapa pulang gitu? Yang cewek-ceweknya diumpetin di belakang. Kok pulang sih? Asik. Ini yang kerja. Gue capek di kamu ini. Aduh dong. Kayaknya kalau mau kenal sama cewek Hidung-hidung. Lagi masalahnya. Bahaya. Juga tahun ke atas, Bro. Kok pulang sih? Ya udah. Habis ini kita sambung ke episode kedua di mana formasi waktu yang berikut bikin album propaganda, album fenomena lagi, terus juga sampai akhirnya bubar malih. Ntar kita ganti formasinya, tapi akan baik lagi di Discuss minggu depan. Jangan kemana-mana, terus subscribe dulu di YouTube Discuss, oke? Thank you banget, Abed, Buluk, Juan, Ano, Om Ibob, Om Chandra. Oke. Ntar kenapa lagi lo berdua lo. Oke, terima kasih udah menyaksikan Discuss.